Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fazira. Saya dari kelas SI 11 dengan nomor BP 2110 1152 610 489 ingin menjelaskan jawaban dari soal-soal UTS pengantar teknologi informasi. Yang pertama itu fungsi dari teknologi informasi dengan bahasa ilmiah sendiri, yaitu pertama menangkap atau capture yang berarti sebagai menginput, yang kedua itu sebagai pengolah atau processing, dan dengan adanya processing itu akan jadi lebih mudah mengolah file maupun data. Terus yang ketiga itu ada memproses atau mengolah data masukan yang diterima untuk menjadikan sebuah informasi. Dan juga ada sebagai menghasilkan yang berarti generating. Terus ada juga sebagai penyimpanan atau dinamakan storage, dan juga sebagai pencari kembali atau retrieval, dan juga sebagai transmisi atau transmission, di mana dia mengirim data dan informasinya itu dari suatu lokasi lain ke melalui jaringan komputer. Nah, ada contoh-contoh fungsi yang bisa dirasakan dari teknologi informasi ini, yaitu dengan menangkap atau capture ini, dia kan sebagai menginput dan menyimpan data dalam informasi dan suatu media. Nah, yang digunakan itu tuh contoh-contohnya itu hard disk ya, terus ada flash disk, tab, dan yang lain. Terus yang kedua, pokoknya bagaimana perkembangan teknologi di saat sekarang ini dan apa pengaruhnya bagi kita. Nah, untuk perkembangan teknologi di saat sekarang ini, apalagi di perkembangan pesat ya, mengalami kemajuan, itu contohnya itu seperti pada saat pandemi COVID-19 ini ya. Jadi pendidikan terlaksana secara daring yang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, yaitu menggunakan sistem metode pembelajaran yaitu sistem e-learning, itu sebagai pembelajaran dosen dan mahasiswa. Dan juga sarana yang digunakan itu tuh untuk mendukung sistem pembelajaran, seperti ada juga kayak perangkat aplikasi WhatsApp, terus Telegram, apalagi video conference, Zoom, dan lain. Jadi pengaruh itu tuh bagi kita tuh sebagai penerus generasi milenial untuk sekarang ini tuh harus globalisasinya sangat mempermudah ilmu pengetahuan dan berkembang, karena itu tuh meneruskan mempermudah akses informasi di seluruh dunia. Dan juga setiap inovasi yang diciptakan itu lebih makmur ya, dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, yaitu agar tercapainya kehidupan yang lebih nyaman. Dan juga ilmu pengetahuan ini tuh juga memberikan kemudahan dengan berbagai cara dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk yang soal keempat itu menjelaskan tentang perbedaan prinsip kerja dari input device dengan output device. Nah, untuk yang pertama, input device itu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya itu kayak keyboard, mouse, touchpad, lick pen, dan yang lain. Terus yang kedua itu ada output device, yaitu sebagai perangkat keras komputer yang menampilkan keluaran itu sebagai hasil dari pengolahan data. Contohnya itu seperti speaker, printer, monitor, headphone gitu. Dan di soal nomor 5, apa saja komponen penting yang ada pada motherboard? Komponen pentingnya itu bisa, yang pertama itu ada socket CPU, yang kedua ada BIOS, Basic Input Output System, yang ketiga ada North Bright Controller, yang keempat ada South Brick Controller, yang kelima ada konektor Power Supply Unit, 6 ada slot RAM, 7 ada slot PCIe, 8 ada slot AGP. Untuk soal nomor 6, jadi kalau jika kita itu ingin membuat suatu jaringan komputer ya, jadi apa yang harus diterapkan? Nah, jadi untuk membuat suatu jaringan komputer itu ada beberapa yang diperlukan. Yang pertama itu ada kabel jaringan, di mana berguna untuk menghubungkan setiap komputer yang ada. Dan kedua ada switch. Perangkat ini tuh
perangkat switch ini tuh mengatur koneksi antara perangkat yang satu dengan yang lain. Terus yang ketiga ada router. Router ini tuh perangkat yang menjadi pusat dari semua komputer yang saling terhubung dalam jaringan. Dan keempat, itu kartu jaringan, dikenal dengan nama istilah NIC atau Network Interface Card, di mana kartu jaringan ini tuh terbagi dua. Yang pertama, kartu jaringan internal itu berada pada motherboard dalam sebuah komputer. Terus kedua, ada kartu jaringan eksternal, itu hanya menggunakan USB port dan langsung terkoneksi ke dalam jaringan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang soal-soal yang diberikan, dan saya menjelaskannya melalui jawaban dan mempresentasikannya itu melalui video ini. Baiklah, maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.